Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Qasim Yusuf atau biasa disebut Nakoy, penulis buku The Seven Awareness. Kali ini saya ingin membahas satu tema, namun sebelum saya membahas, saya doakan semoga Anda pemirsa di rumah dalam keadaan sehat, bahagia dan selalu antusias. Dan penting sekali tema ini untuk kita praktekkan karena seringkali seseorang itu sibuk sekali sampai lupa mengasah dirinya. Nah, proses asahan-asahan itu seringkali dilakukan dalam keadaan yang hening. Seringkali kita menikmati indahnya berdiam diri. Berdiam diri dalam artian bukan berarti kita bengong atau bingung atau lagi bete. Berdiam diri adalah sebuah program sebuah latihan dalam diri ini, pengembangan diri yang kemudian dalam dunia psikologi disebut dengan silent. Anda tahu pemirsa di rumah bahwa setiap stimulus selalu ada respon. Setiap ada aksi selalu ada reaksi. Nah, orang-orang sukses di atas rata-rata, orang-orang hebat, selalu di antara stimulus dan respon ada ruang yang namanya silent. Silent inilah yang disebut dengan berdiam diri. Saya ingin contohkan seperti ini. Satu hari ada seorang ibu di Jakarta, pemirsa, yang dia ditelepon oleh seseorang. Dia menelpon bahwa putranya jatuh dari lantai 3 di sebuah sekolah, di mana dia sekolah putranya, dan kemudian sekarang sedang di meja operasi dan harus membayar senilai berapa ratus juta. Nah, itu adalah stimulus, ya, rangsangan. Ibu ini langsung panik, dia langsung reaktif, dia langsung ikuti telepon itu, dia kemudian cari beberapa tempat, dan akhirnya ternyata nggak berhasil sekolah dihubungi, dan dia ikuti perintah penelpon, dia telepon, dia transferlah senilai beberapa ratus juta. Kemudian ternyata habis itu dia sadar bahwa dia punya nomor telepon guru dari salah satu guru tersebut, dan dia telepon, ternyata anaknya sedang belajar di dalam ruangan kelas. Contoh ini menggambarkan kepada kita bahwa stimulus, dia langsung respon. Jadi manusia rata-rata, kebanyakan setiap ada stimulus langsung respon. Nah, apa yang harus dilakukan dalam silent, yang dalam awareness kedua buku ini disebut awareness of silent. Manusia di atas rata-rata, orang-orang hebat selalu menuangkan hati untuk silent. Pada saat dia mau reaktif, dia silent dulu, dia hening dulu, dia diam dulu sejenak. Diam itu boleh duduk, ya, mungkin kalau Anda ada ajaran misalkan berwudu atau mungkin tarik nafas, itu bagian dari silent, dari diam diri. Dan kemudian sebelum Anda mengambil keputusan, Anda bisa tarik nafas dulu, silent dulu sejenak. Kemudian Anda nggak mudah panik. Nah, efek dari orang yang jarang berdiam diri adalah mudah panik, mudah diprovokasi, mudah dibakar-bakarin, dikomporin, ya. Anda lihat kebanyakan hampir perceraian terjadi di negara kita, sebagian besar masalahnya kecil kok. Tapi kadang-kadang stimulus itulah yang besar. Ya, stimulus lagi. Kemudian yang terjadi kita langsung respon, kita langsung reaktif. Maka jadilah pribadi yang proaktif, pemirsa. Pribadi yang kemudian tidak reaktif, yang gampang panik, gampang cemas, gampang galau. Nah, ini penyakit galau juga bagian dari pribadi yang jarang berdiam diri. Nah, berdiam diri banyak dilakukan, banyak hal, ya. Anda rajin beribadah, salah satu cara berdiam diri. Anda meluangkan waktu silent, mendengarkan suara hati Anda. Anda mungkin pagi-pagi melakukan meditasi adalah berdiam diri juga, bagian dari melatih memahami diri Anda. Banyak cara bagaimana mendiamkan diri Anda yang disebut dalam buku Seven Awareness adalah awareness of silent. Satu tangga kedua bagaimana menjadi manusia di atas rata-rata. Jadi kalau kemudian kita lihat di Indonesia terjadi misalkan tawuran antar pendukung sepak bola, ya itulah bagian dari kenapa bisa kayak gitu, karena bangsa ini mudah sekali dibakar-bakarin karena mereka jarang sekali yang disebut dengan membiarkan dirinya menikmati berdiam diri. Dan banyak hal sahabat-sahabat yang great, orang-orang hebat, orang-orang sukses, dia meluangkan waktunya untuk mendiamkan dirinya. Ya, cobalah sekali-kali Anda yang 24 jam selalu menggunakan handphone, 24 jam nggak pernah lepas dari handphone, di kamar mandi bawa handphone, mandi juga mungkin kalau handphonenya nggak kena air bawa handphone, kemanapun bawa handphone, bahkan sholat juga bawa handphone. Coba Anda sejenak sehari entah kapan, di rumah Anda lepaskan handphone, misalkan. Itu bagian dari latihan kita menikmati yang namanya berdiam diri. Ya, pada saat Anda sedang berbicara dengan anak Anda, Anda taruh dulu handphonenya, Anda bisa mindfulness, dalam istilah mindfulness, Anda bisa menikmati suasana bersama anak Anda, bukan sambil ngomong, sambil Anda misalkan pakai handphone, kemudian selfie dan sebagainya.
Akhirnya kualitas pertemuan Anda dengan keluarga Anda menurun, pemirsa. Sudah sibuk dengan kerjaan, pas ketemu pun di rumah, hari libur pun Anda sibuk dengan handphone. Kita sering lihat kan, satu rumah itu pada saat di meja makan, bukan makan bersama, tapi main handphone bersama. Satu lagi main handphone ini, kalau di foto dari street kita akan tertawa, dan jangan-jangan itu bukan gambaran orang lain, tapi gambaran rumah kita hari ini. Maka nikmatilah suasana-suasana silent. Ya, sesekali Anda boleh membuka jendela, kemudian menikmati bagaimana suara hujan. Itu bagian dari melatih kita menikmati berdiam diri. Anda sesekali menikmati suasana alam yang hebat, ya. Sekali Anda ajak luar keluarga melihat pemandangan yang nikmat dan betul-betul silent. Oleh karena itulah maka ada satu quote yang saya tulis dalam buku Seven Awareness. Bab kedua ini ada satu tulisan saya bahwa to live we need water, to meaningful life we need silence. Bahwa untuk hidup, kita semua makhluk hidup, saya manusia, Anda kita semua butuh yang namanya air untuk hidup. Binatang juga butuh air, pemirsa di rumah. Kemudian tubuh-tubuhan juga butuh air. To live we need water, kita semua butuh air. To meaningful life, untuk hidup yang bermakna, untuk hidup yang bernilai, untuk hidup yang luar biasa, we need, kita semua we need silence. Kita semua butuh yang namanya tafakur. We need meditation. We need inner journey. Kita semua membutuhkan yang namanya silent. Maka nikmatilah suasana silent Anda dan jangan menjadi pribadi yang reaktif. Setiap ada stimulus jangan langsung respon. Anda silent sejenak dan langsung merespon sehingga menjadi pribadi yang proaktif. Sampai ketemu bersama saya dalam program Seven Awareness. Saya Nanang Qasim Yusuf, penulis buku Seven Awareness. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.